Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Azhar dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas SPTI, Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang video yang bertemakan struktur beton bertulang. Nah, di sini sebelum masuk lebih jauh ke pembahasan, kita tuh perlu memahami terlebih dahulu apa sih struktur beton bertulang itu. Nah, di sini ada struktur beton bertulang itu merupakan sistem struktur yang mengombinasikan beton dan baja tulangan dalam satu elemen bangunan. Nah, beton itu memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menahan gaya tekan, namun lemah terhadap gaya tarik. Oleh karena itu, baja tulangan digunakan untuk menahan gaya tarik sehingga keduanya saling melengkapi. Nah, dalam kombinasi tersebut, itu struktur beton bertulang tuh bisa jadi kuat, bisa jadi stabil, terus juga bisa ya kayak mampu nahan gitu berbagai jenis beban gitu, baik beban mati, beban hidup gitu, kayak nahan angin lah, gempa gitu. Karena inilah keunggulannya gitu. Struktur beton bertulang juga jadi salah satu sistem struktur yang paling banyak digunain dalam konstruksi bangunan Indonesia, mulai dari rumah tinggal hingga gedung bertingkat. Nah, sebelum itu ada macam-macam jenisnya teman-teman, ada 3. Lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, di sini ada 3 teman-teman, ada struktur baja berat, ada struktur kayu, ada struktur beton bertulang. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, untuk yang pertama itu di struktur baja berat. Itu di struktur baja berat sendiri adalah sistem struktur yang menggunakan profil baja berpenampang besar seperti WF, H-beam, terusnya itu tuh sebagai elemen kolom dan balok. Nah, struktur ini nih, baja berat ini nih memiliki kekuatan tarik dan tekan yang tinggi sehingga mampu menahan beban besar dan bentang yang panjang. Baja juga bersifat homogin dan elastis teman-teman, sehingga perhitungannya lebih relatif sama lebih presisi. Terus tapi mohon maaf ada kesalahan, tapi struktur baja itu rentan terhadap korosi dan kebakaran sehingga memerlukan pelapisan atau proteksi tambahan. Nah, struktur ini tuh biasanya digunakan pada bangunan tingkat tinggi, gedung industri, pabrik, dan gudang jembatan. Nah, berikutnya kita lari ke struktur kayu. Nah, struktur kayu ini juga bisa dibilang elemen utama dalam sistem rangka bangunan teman-teman. Cuma kayu ini memiliki berat jenis yang ringan namun cukup kuat untuk bangunan dengan bentang kecil hingga menengah. Nah, material ini nih mudah dibentuk dan dikerjakan sehingga cocok untuk konstruksi sederhana maupun bangunan tradisional. Nah, dari sisi keberlanjutan, kayu ini tuh tergolong sama material yang ramah lingkungan. Cuma kekurangannya itu kayu tuh gampang kena rayap teman-teman, sama jamuran lah, api, perubahan cuaca gitu, sehingga kayak butuh pengawetan atau perawatan gitu tuh yang rutin gitu. Nah, tapi tuh zaman sekarang ini kayu bangunan yang menggunakan struktur kayu itu tuh udah jarang teman-teman, paling gunainnya dibuat struktur baja sama struktur beton bertulang. Nah, selanjutnya di sini ada struktur beton bertulang. Struktur beton bertulang itu merupakan kombinasi antara beton yang kuat terhadap tekan dan baja tulangan yang kuat terhadap tarik. Jadi itu kombinasi ini tuh membuat beton bertulang tuh mampu nahan berbagai jenis beban secara efektif, teman-teman. Nah, struktur ini tuh memiliki daya tahan yang tinggi terhadap cuaca dan api serta umur layanan yang panjang. Nah, namun beton bertulang ini memiliki berat sendiri yang besar dan proses pelaksanaannya yang relatif lebih lama karena memerlukan pengecoran dan auto pengerasan yang lama gitu teman-teman. Nah, sama struktur beton bertulang ini cocok biasa yang digunakan untuk di gedung, di sekolah, rumah sakit, rumah susun, dan infrastruktur publik. Nah, lanjut kita ke slide berikutnya. Di sini ada apa sih itu beton? Sama beton ada itu. Beton itu adalah batu buatan. Lebih jelasnya lagi kita ke slide berikutnya. Nah, di sini ada campuran beton teman-teman.
Itu campuran beton itu terdiri dari 1 takar semen, 2 takar pasir, sama 3 takar batu split. Nah, dalam pelaksanaan proyek konstruksi, campuran beton itu tuh sangat menentukan gitu kualitas dan kekuatan struktur bangunan, teman-teman. Kayak di lapangan beton biasanya dibuat dari campuran semen, pasir, batu, split, dan air dengan perbandingan tertentu 1, 2, 3. Nah, tergantung kayak kebutuhan strukturnya aja, teman-teman. Nah, sebagai contoh kayak pekerjaan fondasi, slope, atau plat lantai, kayak pekerja lapangan itu akan menakar material sesuai perbandingan yang telah ditentukan gitu. Nah, beton tuh nggak terlalu lemah ataupun nggak terlalu kaku, tapi jika campuran airnya kebanyakan, itu beton biasanya lebih gampang dikerjain sih, teman-teman, tapi kuat tekannya gitu tuh. Tapi kuat tekannya tuh nurun gitu. Sebaliknya jika kering, beton tuh kayak susah dipadetin gitu, jadi hasilnya tuh nggak maksimal. Nah, buat menjaga kualitas itu tuh, kayak proyek skala kecil itu hingga besar, pencampuran beton biasanya itu menggunakan molen gitu biar adonannya merata nih, mobil molen ya, teman-teman. Dengan campuran yang tepat dan proses pencampuran yang baik, itu beton kayak yang dihasilin itu akan kuat, awet, dan mampu menopang beban bangunan dalam jangka panjang. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya di sini ada uji beton, teman-teman. Kayak di proyek konstruksi itu beton yang udah dicor itu nggak bisa langsung dipercaya aja gitu, makanya perlu dilakukan beberapa pengujian. Nah, tujuannya itu buat mastiin kayak beton tuh bisa dipakai sesuai standar enggak gitu tuh. Nah, untuk pengujian pertama di sini ada slong test. Ini biasanya dilakuin saat beton masih seger tuh, pas masih seger lah, pas masih baru-barunya gitu tuh. Dari sini bisa dilihat apakah beton itu terlalu encer atau terlalu kental gitu tuh. Kalau terlalu encer itu nanti beton tuh gampang dikerjain, tapi kekuatannya tuh kayak bisa turun gitu tuh. Kalau terlalu kental maka susah dicor dan dipadatan. Nah, lanjut ke hammer test. Di sini tes ini tuh dilakukan beton tuh eh, mohon maaf, tes ini tuh dilakuin di beton yang sudah ngeras nih, teman-teman nih. Yang udah ngeras tuh maksudnya yang udah kering nih, teman-teman tuh. Ada foto orang ini, ada beton. Nah, biasanya langsung di lapangan alat itu tuh dipukul ke permukaan beton buat perkiraan aja gitu tuh kekuatan beton tuh tanpa harus merusak struktur nih. Makanya ada orang ini apa nggak tuh, kurang tahu namanya ini, buat alat ini nih dipukul ke permukaan beton gitu buat ngira-ngirain aja kekuatan beton gitu. Berikutnya ada core drill test. Mohon maaf, core drill test. Nah, di sini ada beton itu dibor lalu diambil sampelnya. Di sini ada bor nih gitu, masuk ke dalam, mungkin diambil sampelnya, emang iya gitu. Kemudian mohon maaf, kemudian dilakukan uji di laboratorium. Caranya itu biasanya dipakai lalu dipakai kalau ada keraguan gitu terhadap mutu beton bangunan yang sudah jadi gitu. Lanjut ke uji kuat tekan. Di sini umumnya tuh lakuin di laboratorium gitu, tapi gunainnya tuh benda uji beton gitu. Dari tes ini bisa diketahui gitu apakah beton itu udah mencapai kekuatan yang direncanakan atau belum. Ini bisa nih nanti si alat ini tuh bakal menahan si beton ini, maksudnya mendorong gitu tuh, menekan betonnya. Nah, intinya itu semua uji-uji ini penting, teman-teman, supaya beton yang dipakai proyek itu benar-benar kuat, aman, dan sesuai rencana. Nah, lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, di sini ada mutu beton, teman-teman. Nah, di sini ada kayak mutu beton. Kayak mutu beton ini pada dasarnya itu nunjukin seberapa kuat beton nahan beban tekan itu di lapangan. Kayak mutu beton ini sangat penting karena menentukan apakah beton itu tuh aman dipakai atau enggak gitu tuh. Untuk aman dipakai untuk lantai, kolom, balok gitu atau enggak gitu. Nah, pada standar lama di sini ada acuannya. Di situ ada PBI 1971. Nah, untuk acuan SNI yang sekarang itu ada standar barunya itu ada SNI 2847.
Nah, di sini pada standar lama mutu beton itu dinyatakan dengan mutu K satuan kilogram sentimeter kubik. Nih, teman-teman. Nah, dan diuji menggunakan benda uji kubus dengan ukuran 15 kali 15 kali 15 cm. Nah, sedangkan pada standar yang lebih baru itu mutu beton dinyatakan dengan Fg. Nih, teman-teman. Fg satuan MPa. Nah, menggunakan benda uji silinder 15 cm, tinggi 30 cm. Nah, dengan kuat tekan dihitung pada beton berumur 28 hari. Setelah umur 8 hari. Nah, ini betul-betul ada ukuran tingkat kekuatan beton dalam menahan beban tekan yang ditentukan berdasarkan kuat tekan persatuan luas kilogram atau per centimeter kubik atau MPa setelah umur 28 hari. Nah, di proyek teman-teman disebutnya di proyek konstruksi mutu beton K biasanya disebut langsung saat pemesanan beton atau di gambar perencanaan, misalnya kayak K100, K250 atau K300. Saya buatkan contohnya. Nah, teman-teman. Ini 250. Langsung aja 300 ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan kayak K100 itu apa, K250 itu apa, K175 itu apa, K300 itu apa. Nah, sebutnya K100 ini digunakan untuk pekerjaan awal kayak seperti lantai kerja atau rabat beton. Nah, fungsinya itu hanya sebagai alas dan tidak menahan beban struktur. Nah, kalau K175 sampai K225 itu umumnya biasa dipakai pada rumah tinggal kayak seperti lantai atau balok ringan. Untuk K250 sering digunakan untuk balok, kolom, dan plat pada bangunan bertingkat rendah sampai menengah gitu. Nah, untuk K300 itu digunakan untuk standar utama yang menahan beban besar seperti kolom dan balok gedung bertingkat gitu, parkiran bertingkat gitu. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, lanjut kita ke slide berikutnya. Di sini ada gaya-gaya pada beton bertulang nih, teman-teman. Di sini ada yang pertama ada gaya normal, ada gaya momen. Nah, di sini ada gaya normal itu sendiri. Gaya normal adalah gaya kontak yang diberikan oleh suatu permukaan kepada benda yang menyentuhnya dan arahnya tegak lurus atau normal gitu terhadap permukaan tersebut. Nah, penjelasannya di gambar ini itu kelihatan banget kan balok itu dikasih beban dari atas nih. Nah, jadi balok itu tuh ditekan ke bawah gitu. Nah, bagian balok eh, nah, bagian balok yang nempel ke tumpuan ini, jadi tumpuan itu ngelawan tekanannya gitu dengan gaya yang ke atas gitu tuh. Nah, gaya ke atas itulah yang disebut gaya normal. Nah, jadi fungsinya kayak biar balok tuh nggak amblas atau jatuh, teman-teman. Untuk gaya di sampingnya ini gaya momen nih, teman-teman. Di sini ada pada struktur beton bertulang gaya momen. Untuk momen bentur adalah gaya yang menyebabkan elemen beton seperti balok, plat, atau kolom melengkung, membelok akibat beban. Nah, di sini ada gambar nih, teman-teman. Ini gambar balok yang ditopang di dua ujung terus dikasih beban nih, teman-teman nih. Topang dua ujung terus dikasih beban ini. Nah, karena bebannya ada di atas nih, di bagian tengah balok, jadi melengkung ke bawah nih, teman-teman nih gini. Melengkung ke bawah. Nah, itu tandanya balok itu tuh lagi kayak kepaksa bengkok gitu tuh. Nah, habis itu tuh tandanya lagi kayak kepaksa bengkok itu, bengkok itu dikarenakan akibat momen, bukan karena baloknya rusak tapi karena beban tarik dan beban balok. Nah, jadi untuk kesimpulan, mohon maaf, jadi begini teman-teman jelasan untuk kayaknya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, singkatnya tuh kayak gambar kiri itu nunjukin kalau
balok itu tuh nahan tumpuan beban. Nah, untuk gambar yang kedua itu kayak balok jadi melengkung karena beban gitu teman-teman. Mungkin cukup segitu aja. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita lanjut ke perletakan pertulangan nih teman-teman. Nah, kita lanjut ke peletakan tulangan teman-teman. Nah, di sini ada sebuah gambar ya teman-teman, tulangan utama balok beton. Di sini saya akan menjelaskan dari gambar ini. Di sini kayak ada balok beton nih teman-teman. Nah, di sini tuh ada 3 momen nih teman-teman. 2 momennya di atas, 1 momennya di bawah. Nah, ini teman-teman di momennya nih. Momen kanan, kiri, sama tengah. Nah, di sini ada momen yang di atas ya teman-teman. Nah, di sini untuk momen yang di atas itu perletakan tulangan itu tuh di atas teman-teman di sini. Untuk yang di bawah itu di sini nih teman-teman nih. Di sini nih, mohon maaf di sini. Nah, jadi intinya tuh kalau ada sebuah balok ya teman-teman nih, beton, balok beton gitu. Jika ada 3 momen, kalau momennya itu ada ini untuk ukuran setengah ya teman-teman, setengah ini berapa ini pokoknya ngikutin gitu tuh. Nah, ini itu jika momennya itu di atas, itu tulangan betonnya itu pasti di atasnya teman-teman, di sini ngikutnya. Kalau di bawah itu di bawah seperti ini itu. Nah, mungkin gitu aja untuk penjelasan singkatnya dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.